Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dari kelas PGSD 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas sebagai pengganti mid semester. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi tentang desain pesan, karakteristik isi pesan, daya tarik pesan, desain dan model pembelajaran, prinsip-prinsip desain pembelajaran, dan terakhir adalah karakteristik siswa. Yang pertama adalah desain pesan. Desain pesan meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan atau informasi yang mencakup prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya serap yang mengatur penjabaran bentuk fisik dari pesan atau informasi agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Selanjutnya adalah karakteristik isi pesan. Yang pertama, novelty atau sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru merupakan unsur terpenting bagi suatu pesan media. Yang kedua adalah jarak. Jarak terjadinya suatu peristiwa dengan tempat dipublikasinya peristiwa itu mempunyai arti penting. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Hal-hal yang mengungkapkan pertentangan seperti menyangkut pendapat dan nilai-nilai biasanya disukai oleh audien. Misalnya sebuah pertandingan yang di dalamnya mengandung pertentangan, yakni untuk mengetahui siapa menjadi pemenang. Yang keempat adalah komedi. Manusia pada dasarnya tertarik dengan hal-hal yang lucu dan menyenangkan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk penyampaian pesan yang bersifat humor lazimnya disenangi audien. Yang kelima adalah keindahan. Salah satu sifat manusia adalah menyenangi unsur keindahan atau kecantikan, sehingga kedua unsur tersebut bersifat universal. Oleh karena itu, pesan media harusnya menonjolkan kedua unsur tersebut. Yang keenam adalah emosi. Hal-hal yang berkaitan dan menyentuh kebutuhan dasar manusia seringkali bisa menimbulkan emosi dan simpati khalayak. Peristiwa-peristiwa yang menyentuh kebutuhan dasar tersebut akan menimbulkan emosi sekaligus rasa simpati seperti korban bencana alam dan sebagainya. Yang ketujuh adalah nostalgia. Pengertian nostalgia di sini adalah menunjuk pada hal-hal yang mengungkapkan pengalaman masa lalu. Yang kedelapan adalah human interest. Setiap orang pada dasarnya ingin mengetahui segala peristiwa atau hal yang menyangkut kehidupan orang lain yang dikemas dalam bentuk berita, feature, biografi, dan berbagai bentuk cara deskriptif lainnya. Selanjutnya bagian C, daya tarik pesan. Yang pertama, involuntary attention. Atensi yang membutuhkan hanya sedikit usaha atau tanpa usaha sama sekali dari pihak penerima pesan. Sebagai contoh, suara yang keras atau cahayanya yang sangat terang. Yang kedua, non-voluntary attention. Terjadi ketika seseorang tertarik kepada suatu stimulus dan terus memberikan atensi karena hal itu menarik baginya. Yang ketiga, voluntary attention. Terjadi ketika seseorang bersedia memperhatikan suatu stimulus. Selanjutnya bagian D, desain dan model penyampaian pesan. Perbedaan antara teori pembelajaran dan teori pengajaran secara teori perspektif dan teori deskriptif berikutnya secara mendetail serta hubungan di antara teori tersebut. Mengenal perbedaan-perbedaan tersebut secara jelas penting untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan kita tentang pembelajaran. Karena proses pembelajaran digambarkan sebagai suatu studi khusus tentang proses kendali cybernetics yang merupakan mekanisme yang menyediakan umpan balik dan memungkinkan sistem untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu. Perbandingan dengan teori sistem ini memfasilitasi analisis dan pemahaman terhadap proses pembelajaran. Proses pengendalian belajar. Tindakan beberapa orang diarahkan pada beberapa objek dan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik dalam situasi tertentu. Bagian E adalah prinsip-prinsip desain pembelajaran. Yang pertama, kesiapan dan motivasi.
Kesiapan dan motivasi menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan pembelajaran, siswa siap dan mempunyai motivasi tinggi, hasilnya akan lebih baik. Yang kedua, penggunaan alat pemusat perhatian. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan digunakan alat pemusat perhatian, hasil belajar akan meningkat. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa. Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa aktif berpartisipasi dan interaktif, hasil belajar akan meningkat. Yang keempat, pengulangan. Jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-ulang, maka hasil belajar akan lebih baik. Perulangan dilakukan dengan mengulangi dengan cara yang berbeda-beda. Yang kelima, umpan balik. Jika dalam penyampaian pesan siswa diberi umpan balik, hasil belajar akan meningkat. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya. Selanjutnya bagian F, karakteristik siswa. Masing-masing peserta didik atau siswa sebagai individu dan subjek belajar memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Kondisi atau keadaan yang terdapat pada masing-masing siswa dapat mempengaruhi bagaimana proses belajar siswa tersebut. Dengan kondisi peserta yang mendukung, maka pembelajaran tentu dapat dilakukan dengan lebih baik. Sebaliknya pula, dengan karakteristik yang lemah, maka dapat menjadi hambatan dalam proses belajar mengajar. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.